Pengertian sitasi. Sitasi dapat diartikan sebagai referensi intelektual untuk sumber yang diterbitkan atau tidak dipublikasikan dengan cara mengutip buku, nama penulis, atau publikasi yang ada untuk mendukung suatu fakta. Sitasi juga bisa meyakinkan para pembaca bahwasannya ada materi tertentu yang kita gunakan dari sumber lain. Adapun pengertian sitasi menurut beberapa lembaga dan ahli. Yang pertama, menurut Barrett Library and Information Technology Services, sitasi dapat diartikan referensi ke item manapun, buku, jurnal, karya tulis ilmiah, dan lain-lain yang jelas ditujukan kepada sumber di mana sisa item tersebut dapat ditemukan. Kutipan memberikan informasi yang cukup untuk kita mengakui penulis dan menemukan item. Yang kedua, dari Texas A&M University mengartikan bahwa sitasi adalah referensi yang mencukupkan untuk Anda mengakui sumber yang Anda gunakan dalam makalah akademis formal, dan cukup bagi para pembaca untuk menemukan sumber-sumber itu dari kata kunci yang disediakannya. Maka dapat disimpulkan bahwa sitasi merupakan sumber yang Anda cantumkan dalam karya tulis yang Anda gunakan, karya tulis apapun, untuk mengakui bahwa ada materi tertentu dalam karya tulis yang Anda buat dari sumber lain dan mencukupkan para pembaca untuk menemukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Wulansari dengan NIM 210210204-058. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan sitasi. Tujuan sitasi yang pertama yaitu memberikan bukti. Bukti adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, keterangan, atau teori. Pembuktian ini diperlukan ketika membuat suatu karya tulis yang menyajikan sebuah teori, penelitian, dan mengutip beberapa sumber. Sehingga orang yang membaca karya tulis bisa membuktikan teori atau informasi yang dikutip dari berbagai sumber itu benar adanya. Kutipan ini juga sekaligus mendukung klaim yang diuraikan dalam karya tulis. Tujuan yang kedua yaitu mencegah plagiarisme dan membuktikan orisinalitas tulisan. Orisinalitas adalah keaslian suatu karya dan plagiarisme adalah tindakan penjiplakan suatu karangan sendiri. Kutipan sangat diperlukan dalam sebuah karya tulis untuk memberikan orisinalitas karya dan mencegah terjadinya plagiarisme. Khususnya bila penulis menyisipkan suatu teori, kalimat, atau pendapat para ahli dalam sebuah dokumen ke dalam karya tulisnya, baik itu hanya untuk memberikan informasi tambahan atau sekedar mendukung ide penulis. Yang ketiga, menguatkan ide penelitian. Tidak semua referensi sesuai dengan ide penelitian yang diinginkan. Bisa saja penelitian yang dilakukan merupakan ide yang lebih baik. Dengan melakukan sitasi, memberikan perbandingan serta dapat membantu menguatkan ide penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Yang keempat, memberikan kredit sekaligus informasi. Pemberian kredit dalam sebuah karya tulis ini adalah bentuk pengakuan dan menghormati karya, informasi penelitian, atau pendapat para ahli yang telah dikutip atau disisipkan dalam karya. Hal ini juga sekaligus memberikan informasi mengenai dokumen yang memaparkan teori informasi atau pendapat ahli tersebut secara lengkap. Selain itu, kutipan membantu pembaca membedakan keaslian pemikiran sendiri dan para ahli di bidangnya. Dan yang terakhir yaitu membantu pembaca mengukur kekuatan dan validitas materi yang telah digunakan penulis. Dengan memberikan kutipan akan memungkinkan pembaca menentukan secara independen apakah bahan yang direferensikan mendukung argumen penulis dalam klaim dan membantu pembaca dalam mengukur validitas materi apakah sesuai dengan yang telah digunakan oleh penulis ataukah tidak. Itu saja pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusumawati Cindy Nurrahmawati dengan NIM 2102102040077. Selanjutnya yaitu jenis-jenis citation atau kutipan. Kutipan dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu kutipan langsung, kutipan tidak langsung, catatan kaki, dan daftar pustaka. Yang pertama, kutipan langsung merupakan kutipan yang berada di bagian isi suatu karya tulis. Kutipan langsung dibedakan menjadi 2, yaitu
yang tidak lebih dari 4 baris dan yang lebih dari 4 baris. Yang tidak lebih dari 4 baris diapit dengan tanda kutip 2 dan spasinya yaitu 2 spasi. Yang lebih dari 4 baris ini ditulis terpisah antara bagian sebelumnya dan sesudahnya, atau bisa juga dijadikan menjadi satu paragraf tersendiri, yang kemudian boleh menggunakan tanda kutip atau tidak. Diakhiri dengan nama penulis, tahun terbit, dan halaman yang dikutip menggunakan kurung. Selanjutnya yaitu kutipan tidak langsung. Tidak boleh menggunakan tanda kutip dan isinya yaitu suatu inti dari pendapat tokoh atau suatu karya lain yang ditulis menggunakan bahasa kita sendiri. Selanjutnya yaitu ada catatan kaki. Catatan kaki ini merupakan keterangan khusus yang biasanya berada di bagian bawah dari suatu halaman yang tujuannya yaitu memberikan keterangan pada kalimat kutipan di halaman tersebut. Selanjutnya yaitu ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini merupakan keterangan khusus juga, namun lebih detail daripada catatan kaki. Biasanya terletak di bagian paling akhir dari suatu karya tulis. Daftar pustaka ini mencantumkan nama penulis, tahun terbit, judul buku atau karya, dan juga halaman yang dikutip. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jessica Sari dengan NIM 2102102041003 yang dalam kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai jenis gaya citation. Yang pertama ada APA Styles atau American Psychological Association, merupakan jenis sitasi yang sering digunakan di perguruan tinggi Indonesia yang berfokus pada bidang psikologi dan sosial. Ciri-ciri sitasi APA Styles adalah daftar pustaka dituliskan secara alfabetis, nama penulis ditulis sebagai inisial. Jika ada penulis sama dalam daftar pustaka, maka ditulis berurutan mulai dari tahun yang paling lama dan bisa ditambahkan huruf A, B, C setelah tahun. Yang kedua ada MLA Styles atau Modern Language Association, merupakan sitasi yang berfokus pada bidang Inggris dan Humanities, di mana penulisannya cukup sederhana sehingga memudahkan penulis dalam mengutip, yaitu dengan menggunakan kutipan kurung yang berisi nama penulis dan nomor halaman. MLA Style sangat populer dalam bidang studi bahasa dan sastra. Yang ketiga ada CMO Styles atau Chicago Manual of Styles, merupakan jenis sitasi yang diciptakan oleh Universitas Chicago yang penggunaannya berfokus pada bidang sastra, sejarah, dan seni. CMO Styles terbagi dalam 2 versi, yaitu yang pertama Chicago A yang mengutip sumber dalam catatan kaki atau catatan akhir. Yang kedua ada Chicago B yang menggunakan kutipan tanggal, penulis, dan tanda kurung. Yang keempat ada AMA Styles atau American Medical Association, merupakan jenis sitasi yang berfokus pada bidang kedokteran, biologi, dan kesehatan dengan menggunakan sistem numerik. Penomoran dalam teks diatur dengan superskrip, di mana nomor halaman termasuk dalam tanda kurung. Yang kelima ada ACS Style atau American Chemical Society, merupakan jenis sitasi yang digunakan untuk fokus bidang kimia dengan tiga variasinya untuk kutipan dalam teks, yang diantaranya A. ACS Style catatan kaki, B. ACS Style angka, dan C. ACS Style penulis tanggal. Yang keenam ada APSA atau American Political Science Review,
merupakan jenis citasi yang berfokus pada ilmu politik yang dikhususkan untuk dokumen yang berasal dari Amerika Serikat dengan menggunakan sistem tanggal penulis. Yang ketujuh ada Harvard Style, merupakan jenis citasi yang sering digunakan dalam bidang ekonomi, di mana dalam Harvard Styles ini tidak ada panduan resmi, yang berarti terdapat beberapa variasi dan tetap didasarkan pada sistem penulis tanggal. Dan yang terakhir ada IEEE atau Institute of Electrical and Electronics Engineers, merupakan jenis citasi yang sering digunakan dalam studi teknis berupa IT dan teknik listrik, di mana style ini memiliki pedoman untuk jenis sumber tertentu dan juga menggunakan sistem numerik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ihsa Yogo Pamungkas dengan NIM 2102102041122. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materinya, yaitu terkait prinsip-prinsip citasi. Untuk yang pertama, prinsip citasi yang pertama adalah jangan mengubah kata-kata. Nah, prinsip ini biasanya digunakan ketika penulis membuat kutipan langsung. Dalam hal ini, penulis tidak boleh mengubah kata-kata dari kalimat aslinya. Bahkan dalam hal teknik penulisannya, penulis juga tidak boleh mengubah tekniknya. Namun, jika memang sangat diperlukan untuk mengubah teknik penulisannya, maka penulis bisa mengganti teknik penulisan tersebut dengan tidak lupa untuk memberi keterangan bahwa ada perubahan pada kalimat tersebut dan perubahan tersebut ditulis dengan huruf miring. Kemudian yang kedua, jangan memperbaiki kesalahan. Jika penulis mengambil kutipan dari para ahli, informasi, penelitian, ataupun teori tertentu, penulis tidak boleh memperbaiki kalimat yang dikutip, sekalipun kalimat tersebut terdapat keganjilan atau kesalahan, baik itu kesalahan tata bahasa maupun hal personal lainnya. Alternatifnya, jika memang sangat perlu memperbaiki kalimat yang salah, maka penulis bisa melakukan perbaikan dengan menambahkan catatan, seperti catatan kaki ataupun perbaikan dalam tanda kurung. Kemudian yang ketiga, jangan menghilangkan kalimat tertentu. Nah, ketika penulis sedang mengutip, diperkenankan untuk menghilangkan kalimat tertentu. Namun, hendaknya jangan sampai menghilangkan kalimat yang bisa mengubah makna asli atau makna keseluruhan dari kalimat itu sendiri. Nah, jika memang harus menghilangkan kalimat, baik di awal atau di akhir, maka penghilangan kalimatnya harus diikuti dengan tanda elipsis atau tanda titik 3. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fana Robi dengan NIM 21021020422. Di sini saya akan menjelaskan tentang aturan penulisan kutipan yang benar. Yang pertama, penulisan citasi dapat ditulis di bagian awal dan di bagian akhir kutipan. Yang kedua, terkait penulisan nama penulis, maka penulisan nama hanya ditulis nama belakangnya dulu, kemudian diikuti dengan nama depan si penulis, barulah diikuti sumber kutipan tersebut, dicetak atau diterbitkan pada tahun berapa, lalu diikuti dengan kutipan yang hendak diambil. Terkait dengan penulisan tahun, dipisahkan oleh tanda koma setelah penulisan nama belakang. Yang ketiga, apabila citasi tersebut ditulis lebih dari satu orang, misalkan 2 orang, maka kedua penulis wajib dicantumkan dan menggunakan kata hubung dan. Penulisan dan menggunakan simbol. Jadi, setiap kata hubung tidak boleh menggunakan dan ataupun n, sekalipun literatur berasal dari bahasa asing, kecuali jika isi dari naskah karya ilmiah yang Anda tulis menggunakan bahasa Inggris, maka kata hubung bisa menggunakan bahasa asing n. Yang keempat, apabila penulisan citasi didapati penulisannya lebih dari 2 orang, maka cukup ditulis 1 penulis saja.
Di bagian belakang barulah ditambahi et al. Yang diambil dari and others atau bisa pula disederhanakan dengan istilah dan kawan-kawan dalam kurung DKK. Yang kelima, khusus penulisan citasi yang diambil dari literatur terjemahan atau berlaku untuk artikel dan buku, maka yang harus dituliskan bukan penerjemahannya, melainkan penulis aslinya. Setelah itu barulah diikuti dengan tahun terbit literatur asli, jadi penerjemah dituliskan di daftar pustaka. Selanjutnya ada beberapa metode penulisan yang harus dipahami. Misalnya pada nomor 1, yaitu cara penulisan citasi jika posisinya berada di awal kalimat atau awal teks. Cara penulisan citasi jika posisinya berada di awal kalimat atau teks yaitu menulis citasi dengan satu penulis. Penulisan nama hanya ditulis nama belakangnya dulu, kemudian diikuti sumber kutipan tersebut dicetak atau diterbitkan pada tahun berapa, lalu diikuti dengan kutipan yang hendak diambil. Berikut contohnya. Andre pada tahun 2020 menyatakan bahwa titik. Selanjutnya, menulis citasi dua penulis. Akan berbeda lagi jika jumlah penulis lebih dari satu atau ada dua penulis. Maka penulisan sumber citasi atau kutipan di awal kalimat atau awal teks dapat ditulis dengan cara kedua nama penulis wajib dituliskan atau dicantumkan dan menggunakan kata hubung dan. Penulisan dan menggunakan simbol dan, lalu diikuti dengan kutipan yang hendak diambil. Contohnya seperti Irukawa dan Hanifa pada tahun 2020 mengatakan titik. Yang ketiga, menulis citasi yang lebih dua penulis. Tentu saja berbeda secara teknis penulisan citasi yang jumlah penulisnya lebih dari dua. Maka penulisan dapat dilakukan dengan cara menyingkat dengan kode et al. Yang diambil dari and others atau yang artinya dan kawan-kawan. Contohnya seperti menurut Irukawa et al. Pada tahun 2020 titik. Kemudian yang kedua yaitu kutipan yang ditulis di akhir kalimat. Cara penulisannya sama seperti penulisan citasi yang ditulis di awal kalimat, akan tetapi hanya peletakannya saja yang berbeda. Pada penulisan citasi di akhir yaitu kalimat kutipan yang hendak diambil diletakkan di awal. Penulisan kemudian diikuti dengan nama belakang si penulis, barulah diikuti sumber kutipan tersebut dicetak atau diterbitkan pada tahun berapa. Yang contohnya pada satu penulis titik Irukawa pada tahun 2020, pada dua penulis titik Irukawa dan Alisa pada tahun 2020. Lebih dari dua penulis titik Irukawa et al. Pada tahun 2009. Selanjutnya yaitu metode penulisan kutipan dengan dua sumber referensi atau lebih. Jika di poin sebelumnya disebutkan cara menulis citasi dari jurnal, buku, atau website yang diambil dari satu sumber, nah jika kutipan diambil lebih dari satu sumber, tentu saja penulisannya pun akan tampak berbeda. Jika ingin ditulis disertai dengan tahun terbit sama, maka penulisannya harus dibedakan. Contoh, Irukawa pada tahun 2009A, 2009B. Nah, akan berbeda lagi jika penulisan citasi mengambil dari berbagai sumber, maka penulisannya bisa dilihat seperti Irukawa pada tahun 1999, Rahmat dan Fani pada tahun 2000, Adel et al. Pada tahun 2009. Selanjutnya, cara menulis citasi tidak ada nama penulis. Saat membuat citasi akan ada beberapa referensi yang tidak mencantumkan nama penulis. Maka dari itu ada beberapa tips cara menuliskan ke dalam citasi. Misalnya, kita bisa menyantumkan dan menyebutkan lembaga atau badan yang tertulis di identitas jurnal, buku, maupun website. Contohnya seperti menurut Badan Statistik tahun 2009 titik. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 titik. Baik, sekian, terima kasih.